Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan untuk kita bisa memperbaiki diri dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah suri tauladan, contoh dari Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri ini merupakan suatu hari yang sangat agung, yang sangat besar, karena di hari ini merupakan suatu kemenangan bagi kaum muslimin dimanapun berada. Ada beberapa amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika kita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama adalah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memperbanyak takbir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang mana artinya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas karunia-Nya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dan Rasulullah SAW senantiasa memperbanyak takbirnya ketika malam terakhir bulan suci Ramadan sampai pada hari H, Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang selanjutnya adalah Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika kita menyambut Hari Raya Idul Fitri ini dengan membersihkan diri kita, membersihkan seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang kotor, agar kita bisa kembali fitri, kembali bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah kita disunahkan sebelum pergi melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu melaksanakan makan terlebih dahulu. Tidak boleh kita melaksanakan sholat Idul Fitri dalam keadaan perut kita lapar atau kita masih berpuasa. Maka Rasulullah SAW pada zaman dahulu beliau mencontohkan dengan memakan kurma terlebih dahulu dengan beberapa butir ganjil dari kurma itu, seperti memakan 3 butir, 5 butir, atau 7 butir kurma. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berangkat melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri menggunakan jalan yang berbeda. Ketika kita berangkat, misalkan menggunakan jalan yang sebelah kanan, maka pulang kita menggunakan jalan yang sebelah kiri. Artinya seluruh tempat di lingkungan kita sambangi. Kemudian yang selanjutnya adalah Rasulullah SAW mengajarkan kita juga untuk bersilaturahim kepada kerabat kita, baik itu yang dekat maupun yang jauh, kepada para sahabat kita, baik itu yang dekat dengan kita maupun yang jauh dengan kita. Maka silaturahim ini penting, terutama di Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga disunahkan untuk saling mengucapkan selamat kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita yang sesama muslim. Jadi kita diperintahkan untuk mengucapkan biasanya dengan mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, atau dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kemudian yang terakhir adalah Rasulullah SAW dalam suatu riwayat juga dikatakan beliau ketika Hari Raya Idul Fitri pernah mengajak istri beliau, yaitu Ibunda Aisyah, untuk pergi berlibur, gitu ya. Jadi untuk pergi mencari kesenangan, gitu
dengan menonton suatu pertunjukan. Artinya kita juga diperbolehkan ketika kita punya waktu senggang, libur, maka kita diperbolehkan untuk berlibur kemana, ke tempat yang ramai, di mana itu bisa membuat kita takjub dengan keindahan yang Allah miliki, sehingga kita senantiasa bertasbih kepada Allah atas setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.